Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di channel saya bersama Bang Tio gitu kan, mantan clean service yang terobsesi menjadi cover boy karena merasa dirinya ganteng, tapi akhirnya gagal dan cuman diterima sebagai office boy, itu pun langsung dipecat gara-gara minta kenaikan gaji. Oke? Nah, setelah melalang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias YouTuber. Mohon doa restunya supaya bisa bermanfaat untuk alam semesta dan beserta makhluk yang ada di dalamnya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oke, nah pada episode kali ini saya melanjutkan episode sebelumnya tentang pelajaran di pekerja, tapi di sini lebih spesifik ya gitu kan. Itu judulnya ya dibilang fantastis, oke, tapi dibilang nggak juga biasa-biasa aja. Tergantung bagaimana cara kita memandang manusia pilihan. Wah, tentunya di sini manusia pilihan menurut alam semesta ya, bukan menurut eh, kita gitu. Karena menurut ukuran manusia itu manusia pilihan itu pasti yang sesuai dengan keinginan kita ya. Buat para koruptor, manusia pilihan itu yang bisa membebaskan dia dari eh, jerat hukum gitu kan. Itu buat para koruptor ya, buat penjahat gitu kan. Tapi buat yang rakyat jelata mungkin manusia pilihan itu yang bisa ngasih-ngasih sembako gitu. Jadi itu semua tergantung sudut pandang manusia. Jadi kalau manusia pilihan versi manusia ya sangat subjektif sekali. Jadi di sini yang kita bahas manusia pilihan versi alam semesta gitu kan. Jadi yang sifatnya mutlak ya, berlaku secara universal, berlaku secara umum gitu kan. Tidak hanya uh, wilayah tertentu, berlaku untuk semua suku, agama, ras, bangsa dan wilayah ya. Tidak hanya berlaku untuk satu jenis saja gitu. Oke. Nah, tapi sebelum membahas pada manusia pilihan, apa itu manusia pilihan versi alam semesta, kita akan membahas tahapan-tahapan, misalnya tahapan-tahapan menuju manusia pilihan gitu kan. Yang pertama kita bahas itu hukum kekekalan energi. Wah, Bang Tio, emang nyambung hukum kekekalan energi dengan manusia pilihan? Nantinya nyambung. Kalau kita hanya baca sekilas, sepotong-sepotong, tidak nonton utuh dari awal sampai akhir, penuh skip-skip, itu kita akan gagal mandiri dan pada akhirnya kita nggak nyambung nih hukum kekekalan energi manusia pilihan. Tapi kalau kita nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip gitu kan, insya Allah itu nanti akan eh, memahami dengan baik. Oh iya, ternyata ada hubungannya gitu. Oke, jadi tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip gitu kan, supaya tidak gagal mandiri gitu. Oke, dan jangan lupa disertai dengan menekan tombol like, script, komen, dan tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan data, Sarah dapat informasi lebih awal. Dan jika menurut Sarah ini bermanfaat untuk lingkungan Sarah, ya share aja gitu ke lingkungan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang kurang-kurang ya kritik saran di kolom komen supaya ada pembaruan data pada episode-episode berikutnya. Oke. Nah, kembali ke yang tadi, apa itu hukum kekalahan energi? Nah, hukum kekalahan energi ini itu berlaku secara universal ya. Mungkin kalau yang pernah belajar fisika itu hukum kekalahan energi itu identik dengan energi mekanik, itu ada benarnya. Tapi di sini berlaku untuk secara universal, artinya berlaku secara fisika dan metafisika. Nah, yang berlaku secara fisika yaitu misalnya ini ya, contohnya dalam pelajaran fisika kelas kelas 11 ya, kelas 11 SMA ya. Hmm, Energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Oke. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, ya kan? Nah, jadi di sini energi mekanik ini jumlahnya tetap ya. Anggaplah 100 misalnya gini ya. Energi mekanik 100 biar gampang ya. Maka energi kinetik ditambah energi potensial itu jumlahnya 100 ya. Jadi misalnya kalau energi kinetiknya 10, energi potensialnya pasti 90 ya. Demikian juga sebaliknya, kalau energi kinetiknya 90, energi potensialnya 10 ya kan. Nah, bisa juga 50-50 ya, energi kinetik 50, energi potensial 50. Atau kalau energi kinetiknya 0, maka energi potensial itu 100 gitu ya. Jadi totalnya itu 100. Jadi itu tidak berubah tuh ya, energi kinetik dengan energi potensial. Nah, energi kinetik itu identik dengan bergerakan kita ya. Setiap benda ya, baik manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan, itu jika kita bergerak, dia memiliki energi kinetik karena kinetik identik dengan bergerak. Jadi energi pergerakan ditambah energi potensial gitu. Seperti itu. Itu definisi energi kinetik gitu ya. Nah, kalau energi potensial itu adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda ya. Ya, kalau manusia mungkin ya mirip-mirip tenaga dalam gitulah ya gitu. Jadi itu ya. Jadi EK ditambah EP hasilnya EM, energi mekanik. Tadi ini jumlahnya tetap ya. Gitu. Nah, kalau yang belajar fisika itu biasanya paham gitu ya. Nah, itu secara garis besar ya. Nah, kemudian dari segi metafisika ya, atau biasanya metafisika ini identik dengan non medis. Nah, non medis ini umum ya.
eh, bias secara psikologi manusia, kemudian sifat-sifat atau karakter manusia ya, kemudian yang berhubungan dengan emosi atau kejiwaan manusia ya, misalnya senang, sedih, marah, ramah, suka, duka, dan sejenisnya gitu kan. Nah, itu naksir atau ditaksir. Nah, itu sifatnya metafisika gitu kan. Nah, itu non medis gitu kan. Dan ini juga berlaku hukum eh, kekekalan energi gitu kan. Nah, hukum kekekalan energi dalam metafisika ini biasanya identik dengan ini ya, karakter manusia ya, karakter manusia. Nah, karakter manusia kalau kita bisa pecah dalam hukum kekekalan energi versi metafisika ini, energi metafisika itu ego ya, ditambah kesuksesan hidup. Nah, itu nilainya 100. Oke, perhatikan karakter manusia dipecah menjadi ego ditambah kesuksesan hidup sama dengan 100. Wah, ya. Nah, jadi ego itu identik dengan apa? Kita kesombongan kita, kemudian mau menang sendiri gitu kan. Nah, kemudian seberapa besar kita berbuat untuk manusia itu tanpa mengharap imbalan ya, itu ego ya. Nah, biasanya kalau ego kita tinggi ya berarti kita identik dengan sombong, meremehkan orang lain. Nah, kalau kita bersifat ego tinggi, meremehkan orang lain, biasanya kita akan diremehkan orang lain juga, atau lebih parah dibenci. Nah, kalau sudah sampai kita dibenci seperti itu, nah tentu kita akan sulit untuk menjadi hidup yang sukses. Jadi kalau ego kita besar, maka biasanya hidup kita susah, ya kan? Sebaliknya kalau ego kita kecil, maka hidup kita senang. Kenapa hidup kita senang? Kalau ego kecil biasanya kita mau membantu orang ya, tidak sombong, baik hati dan segala macam ya. Nah, orang yang baik hati apalagi senang berderma, wah itu disenengin orang. Nah, karena disenengin orang, ya hidupnya senang ya. Jadi mudah sekali ternyata ya untuk hidup senang ya, cukup dengan turunkan ego ya. Sebaliknya kalau ego kita besar, maka hidup kita susah, ya kan? Ya kan? Nah, gitu. Jadi kalau ego besar misalnya ego 90, otomatis hidup susah, alias kesuksesan hidup kita 10. Nah, kalau ego kita 10, ego kita kecil, maka kesuksesan hidup kita atau nilai hidup kita 90. Nah, ini mendekati hidup sempurna ya, 100 ya. Nah, kesimpulannya jika ego kita mendekati 0 ya, tidak harus 0 ya. Kalau 0 itu kayaknya susah ya, tapi kalau bisa 0 hebat ya. Kalau ego kita bisa mendekati 0, kalau ego kita bisa mendekati 0, maka kita akan hidup mendekati 100. Nah, hidup mendekati 100 inilah yang Bang Tio bisa katakan itu akan hidup sukses gitu kan, hidup sukses gitu kan. Nah, hidup sukses ini apa sih gitu kan? Nah, hidup sukses ini itu adalah hidup jadi hidup sukses itu adalah hidup yang bermanfaat untuk lingkungan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul gitu kan, mana sebaik-baik muslim itu adalah yang bermanfaat untuk lingkungan ya. Nah, yang bermanfaat untuk lingkungan itulah yang ya kita saya bisa katakan itu hidup sukses gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita hidup sukses? Bagaimana caranya kita bermanfaat untuk lingkungan? Nah, maka supaya menjadi manusia yang bermanfaat untuk lingkungan, kita bisa apa namanya yang tadi saya sebutkan di awal, kita bisa menjadi manusia pilihan ya. Jadi hidup sukses itu kita caranya dengan manusia pilihan, tentu manusia menurut alam semesta ya, bukan menurut pemikiran manusia. Karena kalau menurut pemikiran manusia itu sifatnya sangat subjektif ya, bukan objektif. Jadi manusia pilihan versi alam semesta gitu kan. Nah, bagaimana caranya menjadi manusia pilihan alam semesta? Wah, itu kan. Nah, itu sebenarnya tidak susah. Nah, sebelum kita membahas apa itu bagaimana menjadi manusia pilihan versi alam semesta, maka eh, saya perlu katakan di sini itu kita perlu berakhlak mulia ya. Nah, jadi berakhlak itu berbuat baik. Nah, jadi berbuat baik itu ada yang standar-standar aja, ada yang sempurna. Nah, yang diharapkan oleh alam semesta itu adalah kita berakhlak, tidak hanya sekedar berakhlak tapi berakhlak mulia gitu kan. Nah, bagaimana cara berakhlak mulia? Nah, sebelum saya membahas berakhlak mulia itu kita perlu ketahui bahwa sejatinya kita ini ya manusia dan juga eh, makhluk yang bukan manusia ya. Misalnya jin gitu ya, manusia dan jin itu sebenarnya diciptakan oleh Tuhan itu untuk beribadah ya. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk beribadah. Mungkin ada yang bingung, aduh udah hidup saya kok begini-gini aja, apa gunanya saya hidup gitu kan. Nah, mungkin Sarah pernah merasakan seperti itu ya, kekecewaan dalam hidup, jadi sehingga aduh kayaknya pengen bunuh diri apa, jadi kayaknya nggak manfaat gitu ya. Apa sih gunanya hidup gitu. Ternyata kalau menurut petunjuk kitab suci yaitu bahwa manusia dan jin itu diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah gitu kan. Nah, untuk beribadah gitu kan. Nah, tentu ganjarannya kebahagiaan di dunia dan di akhirat gitu ya, seperti itu. Cuman kalau kita zaman dulu mungkin ibadah itu gampang. Kenapa? Jumlah penduduk masih sedikit, jadi
otomatis jumlah makanan berlimpah, jadi nggak rebutan makanan gitu ya. Jadi kita bisa ibadah dengan khusyuk ya gitu ya. Tapi zaman sekarang itu untuk ibadah itu kayaknya ibadah khusyuk itu susah gitu, karena kan kita kan harus ngejar apa ya, kejar tayang juga kan. Kalau kata bini kita, dapur harus ngebul gitu kan. Gimana caranya gitu kan kalau kita seharian ibadah mulu gitu kan, nggak bisa bikin dapur ngebul kan gitu. Sementara kan lahan untuk mencari rezeki itu terbatas ya, karena jumlahnya manusia sudah sangat banyak di muka bumi ini gitu. Jadi kalau untuk beribadah seperti orang dulu kan susah gitu kan di zaman sekarang. Gimana caranya gitu? Kebanyakan kan ibadah kita itu sedikit sekali ya, tapi kita lebih banyak berinteraksi dengan atau berhubungan dengan manusia. Jadi ada yang namanya hablum minallah, hubungan dengan Tuhan, dan hablum minanas, hubungan dengan manusia. Nah, ibadah itu dengan Sang Pencipta itu kita sangat sedikit ya. Coba aja misalnya sholat 5 waktu ya, terus baca kitab suci, kita sholat malam, sholat pagi, kemudian eh, terus misalnya kita mungkin wiridan zikir, itu kalau di total itu mungkin nggak sampai 3 jam, bahkan ada yang hanya 1 jam gitu kan. Nah, itu saking eh, pengen ngurusin urusan dunia supaya dapur ngebul. Nah itu jadi sangat susah gitu kan. Nah, jadi gimana caranya gitu kan. Nah, sisanya itu kalau misalnya kita ibadah total 3 jam, berarti sisanya 21 jam ya dalam satu hari. Itu kan berarti digunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Nah, kalau misalnya kita ibadah itu dijanjikan pahala, maka supaya kita menjadi manusia pilihan yang nanti bisa bahagia di akhirat, nah itu dengan mengandalkan pahala itu dari ibadah itu sangat sedikit ya gitu, karena kan ibadahnya itu cuman sehari kurang dari 3 jam. Jadi gimana caranya supaya interaksi kita atau hubungan kita dengan sesama manusia itu, dengan anak istri, dengan tetangga, dengan pejabat, dengan guru ya, dengan murid kita ya, nah, itu bisa bernilai pahala gitu ya. Jadi kita tidak melakukan ibadah yang rutinitas itu kan, jadi misalnya sholat, puasa, zakat gitu kan, naik haji dan lain-lain, tapi hanya berhubungan dengan manusia, tapi nilai pahalanya itu lebih tinggi dari ibadah-ibadah yang rutin gitu kan. Emang bisa Bang Tio? Bisa gitu kan. Seperti itu. Caranya apa? Dengan berakhlak mulia gitu ya. Kata Rasul, dengan berakhlak mulia itu nilai pahalanya lebih tinggi dari ibadah-ibadah rutin kita gitu ya. Bayangkan ibadah rutin kita aja itu kan ganjarannya sudah besar. Nah ini kita beribadah dengan dengan cara berakhlak mulia, itu nilai ganjaran pahalanya lebih tinggi ya gitu kan. Nah gitu, seperti itu ya kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah, kita beraktivitas atau berinteraksi dengan manusia, tapi kita mendapat pahala kita jalan terus, atau argo pahalanya kita jalan terus ya. Nah, caranya dengan berakhlak mulia gitu kan. Nah, contoh-contoh akhlak mulia ini misalnya berbakti kepada kedua orang tua ya kan. Nah, dengan kita berbakti kepada orang tua, itu nilai pahalanya lebih tinggi dari kita ibadah-ibadah rutin seperti yang tadi Bang Tio sebutkan. Terus buat istri, mentaati suami ya, itu merupakan suatu ibadah yang nilainya itu lebih tinggi dari ibadah-ibadah rutin seperti itu ya. Kemudian kebaliknya, suami juga berbuat baik kepada istri. Jadi istri taat suami, suami berbuat baik kepada istri, memenuhi eh, kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, memberi nafkah kepada istri dan anaknya, tidak menelantarkan gitu ya. Jadi seperti itu. Terus eh, berbuat baik kepada tetangga kiri kanan ya, ketemu dul-dulan ngucapin salam gitu kan, seperti itu juga berbuat baik kepada tetangga, itu salah satu akhlak mulia. Kemudian nengok orang sakit, itu kata Rasul, itu nengok orang sakit itu nilai pahalanya lebih tinggi dari sholat sunnah 2000 rakaat. Bayangkan kita sholat 2 rakaat aja itu bagus banget ya, ini kita sholat sunnah 2000 rakaat. Kita bayangkan sholat tahajud 2000 rakaat, oh itu kan pasti nilainya tinggi ya. Nah ini nengokin orang sakit nilainya lebih tinggi lagi dari 2000 rakaat, berarti kan hebat banget gitu ya, hablum minanas itu ya. Kemudian menutup aib saudaranya, jadi kalau kita punya saudara atau punya teman itu jangan dibongkar aibnya. Padahal di medsos itu kan wah dibongkar aib demi konten gitu kan, yang penting konten kita naik gitu kan, masuk iklan ya. Jangan seperti itu, kasihan gitu ya saudara kita ya. Tutuplah aib sebaik mungkin ya saudara kita ya, jangan mengumbar aib hanya demi konten, oke gitu. Kemudian memuji masakan istri gitu kan. Masakan istri ini biasanya masakan bini enak ya, tapi tiba-tiba karena satu hal mungkin rasanya nggak enak. Nah kita jangan wah apa nih masakan ini gitu, nah jangan seperti itu, tapi pujilah masakan istri walaupun rasanya mungkin kurang gitu ya. Nah, itu juga salah satu perbuatan baik dan nilainya lebih tinggi dari sholat sunnah ribuan rakaat ya. Nah, seperti itu ya. Nah ternyata untuk menjadi manusia pilihan itu tidak cukup berakhlak mulia, sebab akhlak mulia itu
dibagi menjadi 3 level ya. Jadi berakhlak mulia menjadi 3 level gitu kan. Nah, level 1, level 2, level 3. Nah, level 1 ini level serendah-rendahnya akhlak mulia. Jadi akhlak mulia walaupun eh, bagus tapi ternyata masih dibagi level. Nah, minimal kita itu berakhlak mulia di level 1, yaitu serendah-rendahnya level akhlak mulia. Apa itu? Pertama, tidak usil terhadap urusan yang bukan urusannya. Jadi sebaik-baik muslim itu adalah yang meninggalkan urusannya, yang meninggalkan yang bukan urusannya. Jadi kalau itu bukan urusan kita, nggak usah dicampurin, jangan kepo lah istilahnya gitu kan. Karena kalau kepo itu bahaya gitu ya, seperti itu ya. Jadi tidak usil, tidak mengganggu, tidak menyakiti sesamanya, baik dengan perkataan dan perbuatan. Kadang kita cuma bisa tidak menyakiti dengan berbuat ya. Jadi misal secara fisik kita memang nggak mukulin teman kita, tidak mungkin kontak fisik dengan teman kita, tapi kita menyakiti kawan kita tanpa kita sadari dengan perbuatan gitu kan. Yang si ini miskin lah, yang si ini kere lah, yang madesu ya, masa depan suram, yang wah nggak punya jodoh, jelek segala macam, kita ngomongin gitu ya. Kita tidak menyakiti secara fisik, tapi dengan hati kita menyakiti, dan itu berbahaya. Nah, kalau kita bisa menghindari hal-hal tersebut ya, minimal tidak menyakiti, tidak mengusir, tidak mengganggu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, maka kita sudah bisa melakukan akhlak mulia yang level terendah, yaitu level 1. Dan ini susah memang, tapi kalau kita bisa jalani itu hebat. Nah, banyak yang sudah mencapai level ini gitu ya, walaupun yang gagal juga tidak sedikit gitu ya. Nah, tahap berikutnya yang level kedua, dia lebih tinggi dari level 1. Nah, itu level menengah, dia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, dan ini sifatnya banyak ya. Banyak juga orang yang bisa level ke sini. Jadi dia berbuat baik, jadi ya kita juga berbuat baik gitu ya. Walaupun banyak juga yang kita sudah berbuat baik tapi orang itu malah tetap nyakitin kita gitu. Tapi kalau kita tetap berbuat baik, wah itu hebatnya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, yaitu itu juga masuk ke level 2 gitu kan. Seperti itu, dan itu sifatnya bagus ya. Dan ini sudah banyak yang sudah mencapai level ini, walaupun yang gagal juga tidak sedikit gitu kan. Bang Tio, gimana caranya kalau dia orang kaya? Dia kan misalnya ngasih bansos nih, gampangnya fisiknya, terus pokoknya ngasih duit lah. Nah, kita pengen berbuat baik kepada kita, masa kita harus ngasih duit, orang kita juga buat bayar kontrakan aja kurang misalnya gitu. Nah, itu jangan salah sangka, berbuat baik kepada orang yang di atas kita itu sebagai usaha supaya kita membalas jasanya misalnya gitu, tidak harus dengan uang gitu kan, karena dia kan lebih tinggi dari kita ya. Jadi apa ya, dengan senyum ya, ketemu dia senyum, atau misalnya ketemu anaknya atau saudaranya atau itu orang tuanya, kita senyum, kita cium tangan misalnya kalau lebih tua gitu kan. Terus kalau misalnya dia perlu tenaga kita kasih gitu kan, perlu bantuan apa tanpa kita suruh gitu kan, seperti itu ya. Atau mendoakan dia supaya selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan. Nah, itu juga salah satu berbuat baik kepada orang yang di atas kita gitu. Jadi tidak harus secara fisik kasih uang gitu kan. Oh, kita buat bayar kontrakannya bingung kan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi jangan menjadi kondisi kita, jangan menjadi halangan untuk berbuat baik kepada yang di atas kita. Kayak gitu. Dengan senyum pun, nah itu bisa gitu kan. Bahkan dengan memberikan makanan kepada hewan sekalipun itu juga termasuk sedekah gitu kan, katanya gitu, kepada hewannya. Merawat tanaman gitu kan yang udah layu gitu, kita lewat tanaman orang yang pernah nolongin kita gitu kan, terus kita nyiram tanaman dia sehingga seger gitu kan, karena mungkin orang kaya ini kan sibuk ya, jadi dia nggak sempat merawat lingkungan. Nah, kita siram tanamannya tumbuh segar, nah itu juga berbuat baik kepada orang yang di atas kita, itu juga termasuk balasan gitu ya, seperti itu. Nah, level yang tertinggi itu level ketiga. Nah, ini hampir semua orang gagal gitu kan, sangat-sangat sedikit orang yang bisa lewat ke level 3. Apa itu? Ini level tinggi ini adalah berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Bayangkan, berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita ya, gitu. Nah, itu sangat susah sekali gitu kan, tidak semua orang bisa melewati ini gitu kan. Nah, Bang Tio, gimana caranya kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita gitu kan? Setahu saya kalau saya disakiti orang lain itu mau saya hantam kepalanya gitu kan kalau saya gitu. Jadi ngapain harus berbuat baik gitu kan, rugi dong. Nah, kalau kita tidak bisa berbuat baik, atau kita misalnya balas dendam kepada orang yang menyakiti kita, itu istinya tidak dilarang, cuman berarti impas gitu ya. Tapi kalau kita bisa memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita gitu kan, bahkan kita misalnya ada yang mau fitnah kita, kita berbuat kebaikan kepada kita, berbuat kebaikan kepada yang orang mau fitnah kita dengan mendoakan kan, supaya dia dibukakan pintu tobat gitu, karena dia tidak tahu. Terus kita mampu memberikan sedekah kepada yang memfitnah kita ya.
tidak menuntut kemeja hijau itu suatu perbuatan yang mulia, dan itu masuk kepada level tertinggi perbuatan manusia, dan ini memang sangat-sangat sulit ya. Bahkan memberikan senyum yang tulus ikhlas kepada orang yang cuekin kita ya. Mungkin sahabat rasa itu pernah ketemu orang ya, kita udah senyum, dia cuek aja, buang muka. Mungkin dia ngiri ya, kita sukses gitu kan, dia sial mulu hidupnya gitu kan, jadi dia iri dengki sama kita, jadi ketemu kita di jalan buang muka aja gitu kan, padahal kita sering ngasih bansos sama dia gitu kan. Ya sudah, biarkan saja gitu, lanjutkan bansos, terus ketemu dia tetap senyum gitu kan, ucapkan salam gitu, biarin aja dia buang muka. Kalau kita bisa berbuat seperti itu, maka kita sudah masuk ke level tertinggi perbuatan mulia, dan inilah yang disebut manusia pilihan gitu ya. Jadi manusia pilihan itu yang level tertinggi berbuat baik kepada manusia, itu level apa, berakhlak mulia gitu kan. Dan ini susah, sangat susah ya gitu, karena manusia pilihan seperti ini itu dia dia berbuat baik atau berakhlak mulia, dia sifatnya lillahi ta'ala ya. Jadi tidak mendapat imbalan dari manusia, tapi dia berharap kebaikan di akhirat lagi. Jadi dia yakin bahwa akhlak mulia ini itu tidak hanya sekedar jual beli pahala, tidak hanya sekedar jual beli ayat ya gitu kan, tapi juga dia berharap pahala yang berlimpah atau rahmat yang berlimpah di akhirat, dan ini ganjarannya sangat besar. Itu dia sangat yakin bahwa di akhirat nanti dia pasti akan mendapat kebaikan gitu ya, seperti itu. Dan ini susah ya, jadi memang susah gitu, mungkin sangat-sangat sedikit gitu kan, bahkan level ulama sekalipun itu sangat sulit gitu. Bahkan kita sangat sering mendengar itu dia ngaku ulama, tapi kalau ceramahnya itu mengandung provokasi ya, itu berarti kan dia tidak mencapai pada level tertinggi ketiga, kesatu pun mungkin nggak bisa ya. Jadi kalau kita bisa mencapai level ketiga, kita menjadi manusia pilihan alam semesta, itu sebaik-baik manusia, bermanfaat untuk lingkungan. Saya doakan Sarah, sahabat rasa hidup, bisa bermanfaat untuk lingkungan dan bisa menjadi manusia pilihan alam semesta gitu kan, walaupun sulit. Oke, amin amin ya rabbal alamin gitu kan. Nah, jika sahabat rasa hidup misalnya masih bingung dengan apa sih manusia pilihan itu, tonton lagi dari awal sampai akhir, jangan di skip biar tidak gagal mandiri gitu kan. Kalau masih bingung, cek pertanyaan jawaban di kolom komentar. Nah tadi contoh-contoh berakhlak mulia tadi sudah saya sebutkan ya, misalnya berbuat baik kepada kedua orang tua, menengok orang sakit ya, memuji masakan istri dan sebagainya. Nah sekarang saya men-challenge sahabat rasa hidup oleh Sarah untuk menurut Sarah apa saja sih contoh-contoh berbuat baik kepada manusia yang sifatnya berakhlak mulia, yang merupakan akhlak mulia, supaya kita menjadi manusia pilihannya selain yang tadi saya sebutkan. Oke gitu kan. Jadi sebutkan contoh-contoh perbuatan baik yang sifatnya berakhlak mulia yang akan membuat kita menjadi manusia pilihan gitu kan. Seperti itu, tanpa seperti apa yang tidak apa yang sifatnya tidak sama seperti yang saya sebutkan ya. Kalau sahabat punya ide apa nih, oh contoh berbuat baik ini Bang Tio, nah sebutkan gitu ya, itu nanti akan kita bahas di episode selanjutnya gitu kan. Oke gitu, mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat untuk sahabat rasa hidup dan untuk manusia yang masih galau ya, masih bingung mau kemana gitu hidup ini gitu, apa sih gunanya hidup gitu. Mudah-mudahan dengan mendengar apa video dari Bang Tio kali ini itu bisa mendapat secerca harapan untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk lingkungan sehingga hidupnya tidak galau gitu ya. Oke begitu, mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri. Misalnya masih bingung, tulis di kolom komentar disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama tombol lonceng, supaya kalau ada pembaruan data itu sahabat rasa hidup itu mendapat informasi lebih dulu dari yang lain. Oke begitu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya yang lebih dahsyat, lebih bergelora, lebih bertenaga gitu kan, dan lebih berenergi gitu kan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.